Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Pak, yang menarik begini, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kerugian negara dengan koruptor itu ada sekitar 70 triliun sekian. Tapi rupanya yang kembali hanya sekitar 7 triliun. Lalu apa gunanya Pak kita memberantas korupsi kalau tidak bisa mengembalikan uang tersebut? Nah, inilah kelemahan dari sistem hukum kita. Jadi untuk membuktikan, karena kan korupsi itu biasanya terblow up setelah berapa tahun yang belakangan gitu ya. Nah, bukti-bukti kan sudah banyak yang hilang, kemudian atau memang sengaja dihilangkan, sehingga nanti untuk meyakinkan hakim bahwa memang betul-betul uang yang mengalir itu adalah memang sedemikian. Untungnya sekarang itu kita memiliki undang-undang tindak pencucian uang. Dengan tindak pencucian uang yang tadinya kalau umpamanya ada seseorang menikmati hasil korupsi, dia tidak melakukan korupsi, maka dia tidak bisa dikenakan pidana. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Kenapa kemudian sebentar, Pak. Tapi dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang, walaupun dia tidak melakukan korupsi, tetapi dia menikmati hasil korupsi tersebut dan dia mengetahui atau diduga mengetahui, maka dia dikenakan pidana juga. Persoalannya KPK apakah sudah menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang? Karena setahu saya pakar pencucian uang Yenti Kadarsi mengatakan KPK ini masih enggan untuk melakukan atau menerapkan undang-undang itu. Karena memang undang-undangnya masih baru, itu masih baru tahun 2011 ya, dan ini memang masih uji coba. Gitu. Kalau kemudian saya ingin bertanya dulu ke Pak Haryono. Pak Haryono berpengalaman 5 tahun menjadi Wakil Ketua KPK. Pak, kalau kemudian tadi Pak Haryono menyatakan kasus korupsi itu ketahuan baru belakangan, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun kebelakangan. Kenapa sih Pak? Ya namanya korupsi itu kan pasti suatu hal yang disembunyikan. Pertama dia disembunyikan, kemudian dia berjamaah. Tidak ada korupsi yang sendirian, tidak mungkin. Nggak bisa ketahuan. Kayak kemarin-kemarin kan kita mendengar ada tertangkap tangan dan lain sebagainya. Itu lain. Kalau tertangkap tangan itu penyuapan atau pemerasan, dan itu memang terjadinya pada saat itu tersebut dan diketahuinya segera, dan itu bisa salah satu dengan cara penyadapan begitu ya. Tetapi korupsi yang sistemik yang terjadinya dengan secara yang orang-orang pintar dengan cara yang sangat ahli itu biasanya dilakukan dengan berupaya untuk menutup-nutupi, dan dengan kesepakatan bersama itulah maka upaya penutupannya itu berhasil. Sangat simultan. Baik, Pak, yang menarik tadi Pak Rimawan mengatakan bahwa kita ini masyarakatnya mensubsidi koruptor. Jadi bukan subsidi BBM tapi ini subsidi koruptor. Kok bisa sih, Pak? Ya itulah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat lucu ya memang ya, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi seringkali saya mengungkapkan fakta ini ke kalau kuliah ataupun juga ketika bicara di beberapa seminar, orang itu baru nyadar, oh iya ya berarti kita membayar untuk koruptor. Saya bilang iya, ya itulah yang terjadi. Lalu bagaimana? Lah sekarang the way forward-nya adalah kembali kepada undang-undangnya bagaimana. Jadi misalkan begini, kalau tadi Mbak mengatakan KPK masih enggan menggunakan undang-undang tipikor, undang-undang KPP. Tidak sebenarnya. Kenapa? Yang menjadi masalah adalah dari awal itu undang-undang tipikor itu dipisahkan dari undang-undang TPPU. Padahal kalau kita melihat UN Convention Against Corruption itu jadi satu, Mbak. Kalaupun dipisah, tapi sah-sah saja KPK sebenarnya menggunakan atau menjerat dengan tindak pidana itu. Nah sekarang itu lebih dimungkinkan karena setiap kali teman-teman PPATK melakukan investigasi itu langsung temuannya diberikan kepada lembaga lain. Pak Rimawan, Anda juga meneliti lembaga terkorup di Indonesia. Anda bisa sebutkan 5 katanya. Kemarin yang pertama katanya Fitra, pertama Kejaksaan. Apakah sama atau sependapat? Oh begini, jadi kalau dari data itu dari data yang kita kumpulkan itu ya, saya tidak bisa mengatakan yang paling korup lembaga X, tapi karena saya hanya membagi begini, apakah itu eksekutif, ataukah itu legislatif, ataukah kemudian BUMN, dan juga yang lain-lain ini swasta. Nah, kalau dari sudut biaya yang diambil itu yang paling besar itu BUMN, meskipun kasusnya sedikit. Kemudian BUMN sedikit tapi langsung besar jumlahnya. Ya. Pegawai negeri sipil itu banyak, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, yang sekarang trennya meningkat ini kayaknya adalah justru di legislatif. Nah, dan problemnya adalah biasanya sekali legislatif itu kena, itu ada berapa orang itu langsung kena gitu. Nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri. Jadi itu satu putusan MA itu ada mungkin bisa 20 orang gitu langsung kena. Gitu. Satu lagi pertanyaan terakhir Mas Rimawan. Apa yang membedakan atau mengkhususkan korupsi di Indonesia dengan negara lain? Nah begini, penanganannya berbeda.
ya, penanganannya berbeda. Cukup serius atau belum? Oh, sangat serius. Kalau kita bekerja nggak usah jauh-jauh di Eropa, kita bicara negara tangga kita di Singapura itu sulit untuk kita untuk melakukan. Nah, dari mana itu? Karena adalah sistemnya. Jadi mulai sistem pekerjaan dan insentif sistem dan lain sebagainya. Itu sudah muncul dari sana. Jadi saya melihat korupsi ini lebih pada masalah sistem, bukan pada masalah moralitas. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia itu ke Singapura, orangnya juga kemudian mengikuti jadi law abiding citizen. Tapi orang Singapura datang ke Indonesia, naik motor aja juga akan serampangan dia. Oke, Ya. Pak Haryono, kira-kira apa yang seharusnya bisa dilakukan agar penegakan hukum dan untuk memberantas korupsi ini makin Supaya tidak lebih jadi baik virus lagi? yang terus menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Kalau dengan penindakan, saya Ya. lihat itu semakin banyak. Kita memang diakui secara internasional bahwa upaya penindakan kita sangat agresif. Bayangkan saja 300 kasus kita sudah tangani dengan. Ini di mana nih Pak? KPK apa atau semuanya Pak? polisi dan kejaksaan? Ya KPK gitu ya. Oke. Tapi yang lain juga ribuan. Nah, Oke. tetapi ini kan ternyata tidak menimbulkan efek Efek jerah. jerah, Karena itu masih tadi ada. antara benefit yang dia lakukan dengan korupsi dengan risiko yang dia hadapi itu lebih kecil, risikonya sangat kecil. Maka dia akan melakukan itu. Nah, oleh karena itulah maka yang harus dilakukan adalah perubahan sistem, perubahan peraturan perundang-undangan sehingga setiap gerakan orang mau melakukan kejahatan itu langsung ketahuan. Sudah dibicarakan oleh kawan-kawan DPR? Ya, ini kan masalah kemauan. Oh. Baiklah. Terima kasih Pak Kesimpulan Haryono. sama, masalah undang-undang dan sistem ya. Iya. Terima kasih Pak Haryono, terima Ya, kasih terima Pak Riman kasih. atas waktu Terima yang kasih. bergabung bersama kami di Kompas Petang. Iya. Dan saudara, berpuasa bukan berarti melupakan olahraga. Seperti apa kegiatan para pecinta freestyle motor di Bandung, Jawa Barat? Sesaat lagi di Kompas Petang. Iya. Terima kasih Pak.